Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Inna sesungguhnya kami Allah itu ja'alna itu menjadikan siapa kami fi anaqihim di dalam atau pada leher-leher mereka orang-orang kafir. Aku jadikan aghlalan kepada beberapa belenggu. Aghlalan pada beberapa belenggu. Fahiyah, maka adapun aghlal ilal azqani itu sampai kepada dagu. Fahu, maka adapun kaum atau orang-orang kafir itu muqmahuna, itu diarahkan ke atas kepalanya siapa? Orang-orang kafir. Airafiuna, tegasnya orang-orang yang mengangkat ru'usahum kepada kepalanya kaum. Ghaduna, hale orang-orang yang memajamkan absarahum kepada matanya mereka. Kenapa? Li'anna amudal ghalli, karena sesungguhnya tiangnya belenggu fi unukil maghluli, fi unukil maghluli itu tetap pada lehernya orang yang dibelenggu. Yadhulu, hale masuk apa? Umudal ghalli tahta zaqanihi, di bawah dagunya al-maghlul. Fayamna'u, maka mencegah apa? Amudal ghalli hu kepada al-maghlul, khafda ra'sihi kepada menundukkan kepalanya al-maghlul. Jadi Allah menciptakan orang-orang kafir itu dijadikan sebagaimana orang yang dibelenggu lehernya, sehingga mereka mendongakkan kepalanya. Jadi diibaratkan sepertinya jadi kayak tangan kayak gini, pas terus ditaruh sini lah, di sininya dikasih apa? Pengikat, sehingga dirinya tidak bisa menunduk kembali. Itu namanya apa? Wa ja'alna fi a'naqihim aghlalan fayya ilal azqani fa muqmahun, sehingga mereka dirinya tidak mampu untuk menundukkan kepalanya. Jadi kepalanya tertarik ke atas karena adanya apa tadi? Apa? Ghal atau apa? Belenggu. Wa hadhil ayatu, dan adapun inilah ayat itu ala sabilit tamsili, itu tetap atas jalan perumpamaan. Liman, bagi orang layuk minu yang tidak mau beriman siapa man billahi, tidak mau beriman billahi dengan Allah. Wa yatakabbaru, dan sombong siapa man. Diserupakan biman dengan orang kanat yang ada
apa yaduhu apa tangannya eman ila unukihi itu tetap atas lehernya eman wa rafa'a dan mengangkat siapa eman ra'sahu kepada kepalanya man ila sama'i menuju langit walam yaro dan tidak dapat melihat siapa man syai'an kepada sesuatu. Jadi ini ayat merupakan sebuah tamsil, sebuah perumpamaan orang-orang itu loh yang nggak mau beriman kepada Allah dan orang-orang yang sombong itu diibaratkan sebagaimana orang yang yadu ila unukihi wa rafa'a ra'sahu ila sama sehingga walam yara syai'an. Jadi orang yang tidak mau beriman, yakni orang-orang kafir, di sini diserumpamakan dengan orang yang meletakkan kedua tangannya, yang bagian tangan ujungnya di tengkuknya, kemudian yang sikunya ada di bawahnya dagunya sehingga menarik ke atas dirinya tidak bisa menundukkan kepala. Lah enggak mau menundukkan kepala ini merupakan ciri-ciri daripada orang yang sombong. Lah karena dirinya enggak bisa nunduk ke bawah, walam yarsyai'an, akhirnya enggak ngelihat sesuatu. Sama dengan orang-orang kafir, karena kesombongannya dirinya tidak mau melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka tidak mau iman kepada Rasulullah. Wakilah dan dikatakan ya adapun ayat itu akhbarun itu beberapa berita. Ahbarun itu beberapa berita-beritaan ahwalil kufari dari keberadaannya orang-orang kafir. An ahwalil kufari dari keberadaannya orang-orang yang kafir di jahanam di dalam neraka jahanam. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya waja'alna ayatnya inna ja'alna fi a'naqim aghlalan wahya ilal adqani fahum ma'un. Ini merupakan nanti orang-orang kafir itu di akhirat kayak gitu. Jadi akan dibelenggu, diikat lehernya ke atas, tidak bisa ditundukkan. Jadi ada dua versi di sini. Yang pertama, menurut pentafsiran yang pertama dikatakan ini adalah perumpamaan kesombongannya daripada orang-orang yang kafir. Dan yang kedua, ini adalah merupakan kondisi yang akan diterima oleh orang-orang kafir ketika nanti ada di neraka jahanam. Mereka tidak dapat menundukkan kepala. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَجَعَلْنَا dan menjadikan siapa kami Allah min baini aidihim dari bagian depannya kaum saddan kepada penutup wa min khalfihim dan dari arah belakangnya kaum saddan pada penutup yang lain. Fa'alsyaina maka kemudian menutupi siapa kami hum kepada orang-orang tersebut, orang-orang kafir. Fahum maka hali adapun orang-orang kafir itu layu basiruna itu tidak dapat melihat siapa orang-orang kafir. Selanjutnya Allah menyampaikan bahwasanya Allah akan menjadikan min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan. Mereka orang-orang kafir ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala fa'alsyainahum, ditutup sehingga fahum la yubsiruna, sehingga mereka tidak dapat melihat. Ini nanti yang akan dialami oleh orang-orang kafir. Nah, di sini ada beberapa pentafsiran. Yang pertama, nuzilat diturunkan, apa ini ayat? Nuzilat diturunkan apa hadil ayatu, apa inilah ayat fi riwayatin di dalam sebuah riwayat. Ayat ini diturunkan fi haqqi Abi Jahlin, di dalam haknya Abu Jahal wa sahibihi dan temannya Abu Jahal mim Bani Makhzumin dari orang-orang Bani Makhzum.
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dialami oleh Abu Jahal dan orang-orang atau sahabat-sahabatnya Abu Jahal dari orang-orang Bani Makhzum. Wadzalika, dan adapun itulah riwayat. Itu anna Aba Jahlin, sesungguhnya Abu Jahal. Itu halafa, itu bersumpah siapa Abu Jahal. Lain ra'aitu Muhammadan yusalli la ardohonna ra'sahu bil hajari. Abu Jahal bersumpah lain ra'aitu, demi apabila melihat siapa aku Muhammadan kepada Muhammad, yusolli hale salat siapa Muhammad, la ardohonna, maka niscaya akan menghancurkan siapa aku ra'sahu kepada kepalanya Muhammad bil hajari dengan menggunakan batu. Barang dikne sumpah kayak gitu, fa'atahu, maka kemudian mendatangi siapa Abu Jahal kepada Nabi Muhammad. Wa huwa hale adapun Nabi Muhammad itu yusolli, itu sholat siapa Nabi Muhammad. Falamma rafa'ah, maka di dalam ketika mengangkat siapa Abu Jahal al-hajara kepada batu, syalat, maka menjadi lumpuh apa yadahu, apa tangannya Abu Jahal, ila unukihi, menuju bagian belakangnya atau lehernya siapa Abu Jahal. Walasiko, dan lengket apal hajaru, apa batu, biadihi, dengan tangannya Abu Jahal. Falamma ada, maka di dalam ketika kembali siapa Abu Jahal ila ashabihi, menuju teman-temannya Abu Jahal, wa akhbaro, dan memberitahukan siapa Abu Jahal hum kepada ashabihi, bima, dengan perkara ro'a, yang telah melihat siapa Abu Jahal, sakoto, maka gugur jatuh apal hajaru, apa batu. Faqala, maka berkata siapa rajulun, siapa orang laki-laki, min Bani Makhzumin, dari orang Bani Makhzum, ya temannya Abu Jahal. Ana, adapun aku itu aqtulu, itu akan membunuh siapa aku kepada Muhammad bihadzal hajari, dengan inilah batu. Wa ata, maka kemudian mendatangi siapa rajul kepada Nabi Muhammad, wa wahali, adapun Nabi Muhammad itu yusolli, itu salat siapa Nabi Muhammad, fa aroda, maka menghendaki siapa sahibuhu atau rajul, fa aroda, maka menghendaki siapa rajul, ayarmia, kepada hendaknya melempar siapa rajul kepada Nabi Muhammad bil hajari, dengan menggunakan batu. Fa'ama, maka kemudian membutakan Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala basarahu, kepada matanya rajul. Faja'ala, maka jadi siapa rajul itu yasma'u, itu mendengar siapa rajul sautahu, pada suaranya Nabi Muhammad alaihissalam, tapi walam yaro, dan tidak dapat melihat siapa rajul kepada Nabi Muhammad. Faraja'a, maka pulang kembali siapa rajul ila ashabi, menuju teman-temannya rajul. Falam yara, maka tidak melihat siapa rajul hum kepada ashabi, hatta nadau, nadau. Itu nek ditasrif romau. Sama seperti itu sol lau. Nah, iku ning apa iku? Di kitab apa itu? Tiba itu. Ya, apa itu? Apa? Itu loh, sampai nek selawatan itu loh ditiba, kenapa? Ada itu. Sallau itu malaikat wal mala sallau alaih, itu bacaannya bukan sallu tapi sallau. Malah sing salah itu kayak harokat, itu harusnya patah dikasih dom wal mala sallau alaih gitu. Nadau ini mau
Hatta nadau sehingga memanggil-manggil siapa ashabu kepada rajul. Faqalu maka berkata siapa para ashabnya tadi. Ma sonakta ma kepada apa? Sonakta yang melakukan siapa engkau? Qala berkata siapa rajul ma raaitu tidak melihat siapa aku kepada Muhammad tapi walakin sami'tu akan tetapi mendengar siapa aku sautau pada suarana Muhammad wahala dan menghalang-halangi baini di antaraku wa bainahu dan di antaranya Muhammad apa syai'un sesuatu kayatil ajli seperti bentuknya anak sapi yanfahu yang menggerak-gerakkan apa ijl kayatil ijli seperti bentuknya anak sapi yanfahu hale menggerak-gerakkan apa ijl bidzambihi dengan buntutnya apa buntut apa ekornya ijl walau danautu dan seandainya mendekat siapa aku minggu dari ijl la akala maka niscaya akan memakan apa ijl ni kepada aku wa ba'da dzalika dan di dalam setelahnya itulah kejadian ulama aroda semasa mengendaki siapa Abu Jahalin siapa Abu Jahal Muhammadan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam layak tiru maka tidak mampu siapa Abu Jahal ayaro kepada hendaknya melihat siapa Abu Jahal kepada Nabi Muhammad. Jadi dalam sebuah riwayat disampaikan ayat ini waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa ausyainahum fa hum la yubsirun. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dialami oleh Abu Jahal dan para sahabat-sahabatnya yakni orang-orang Bani Makhzum. Apa yang dialami? Yakni ketika pada suatu saat ketika mereka kumpul Abu Jahal kumpul dengan teman-temannya dia ngomong wah wallahi kok aku anggar ketemu Muhammad kok sholat nanti kepalanya mau saya hancurkan dengan batu. Nah ternyata benar suatu ketika Abu Jahal datangi Kanjeng Nabi pada saat Kanjeng Nabi sedang mengerjakan sholat. Maka Abu Jahal langsung ngambil batu. Nek wong ning gone Mekah gak bingung golek batu. Ya, kalau sini kan sik goleki sampean. Di Mekah gak bingung karena di sana itu memang daerahnya apa pegunungan batu, akeh batu semuanya. Wong yang di sekelilingnya Masjidil Haram yang sekarang itu gunung-gunung batu itu yang dihancurkan sekarang untuk perluasan, untuk hotel-hotel itu asalnya gunung batu semuanya. Lah ini benar Abu Jahal akhirnya ngambil batu, barang batu ini mau dijatuhkan kepada Rasulullah, tiba-tiba ya batu ini malah lengket kepada siapa Abu Jahal. Abu Jahal lengket, gak bisa digerakkan, akhirnya terus digotong batunya ngalor ngidul sampai Abu Jahal. Sampai kapan? Sampai dirinya ketemu dengan apa orang-orang Bani Makhzum. Akhirnya dirinya cerita dengan apa yang dialami. Baru ketika kaum yang lihat yakni orang-orang Bani Makhzum, baru batu itu bisa lepas ditaruh lagi sama Abu Jahal. Terus cerita ngomong tadi tuh hampir aja kayak nggak tahu kok bisa lengket, wah nggak bisa locot ini. Betul kaki kena kecetakan Nabi Muhammad tidak bisa sejana Abu Jahal. Bodoh salah setong daripada Bani Makhzum sebongal. Faqala rajulun min Bani Makhzum. Langsung dirinya ngomong anak aktulu dinalah engkau we hal Abu Jahal. Abu Jahal undang-undang kena hal ngono kan ya. Iya tapi diundang bu ngono ya tak lebur. Hal dinalah hal engkau semakin lelah hal. Sungguhan akhirnya orang laki-laki tersebut datangi Kanjeng Nabi dalam kondisi salat. Farada ayyarmiya bil hajar. Benar dirinya mau buat kaki diri yang bawa batu mau dilemparkan kepada kepalanya Rasulullah. Fa'amallahu ta'ala basarahu. Maka kemudian Allah menjadikan buta matanya. Barang mau dilempar bingung dengar suaranya tapi nggak bisa ngelihat kepada Rasulullah. Akhirnya belak mutar waktunya mau dilemparkan ke siapa takut luput karing lain. Akhirnya dirinya nggak bisa ngelihat sampai dirinya mengatakan kayaknya itu ada yang ngalang-ngalangi gitu.
Ketika mau tak antemkan gini antaranya saya dengan Muhammad itu ada anakan sapi besar. Kalau saya dekat kayaknya saya mau diuntal gitu katanya. Maka setelah kayak gitu ya akhirnya dirinya nggak bisa melempar kepada Rasulullah sampai akhirnya dirinya pulang sampai bingung karena tadi kan dikatakan di sini fa'amallahu basarahu, meripatnya nggak bisa ngelihat, mutar akhirnya sampai dirinya bisa bisa menemui kepada teman-temannya hatta nadauhu, sampai dipanggil hei jal rijal katanya orang Arab gitu ya, jal rijal kan gitu. Sampai orang-orang Arab sekarang kan gitu nek manggil temannya si laki-laki jal rijal. Nek orang Arab yang sekarang bukan pakai panggilan itu. Kalau di Madinah panggilan Muhammad gitu. Kalau kamu di Arab nanti dipanggil di Madinah ya, seandainya muga-muga iso umrah kabeh saji ya. Ya, monggo nek ning gone Madinah sampean diundang Muhammad, aja ngomong, "Mbah, ma ismi Muhammad," aja ngono ya. Salah paham nggih. Wong Arab iku, wong Madinah iku nek ngundang orang yang tidak ia kenal itu manggilnya dengan panggilan Muhammad. Iki pas sampean pakai Muhammad. La ana la Muhammad gitu. Ana Abdul Basit, Ima Basit. Ada ya. Enggak boleh gitu ya. Orang Madinah mesti kayak gitu ya. Mulai pengalaman sekali-sekali ya rekreasi Mekah, Madinah ya. Ora keluyuran ning ngene Ubau melolo ya. Gak ro ceritane Medina Mekah. Pala-palana Bondowoso wow. Dan pengalaman. Nah ini ketika laki-laki tersebut mau lempar akhirnya ndak bisa terus balik lagi. Lah mulai semenjak itu ini Abu Jahal gak pernah bisa ketika hendak menyakiti kepada Rasulullah. Mulane nek jarene guruku, jare guruku. Sampeyan nek ape ana polisi ape prit ngono iku ya, sampeyan waca iki. Wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa alshaynahum fahum la yubsirun. Engko polisine karo. Ya. Yo dikandani lho sampeyan tapi kandani aku gak mantep. Mau mantep wis bismillah. Ana operasian, wis sampean maca iku. Wa ja'alam baina itu sadda. Wa min khalf sadda fa syai'na hum la yusirun langsung prit. Gak mandi berarti. Ya jadi sekali-sekali dicoba ngono mandi ta ora ya. Iki tepak poso-poso mek menawa ijazahku tepak mandi ya. Ya Pi. Kowe kan sering maro ning kota, pedaman mati kabeh ku ya. Wis ngono ya. Engko anggere diprit tenan wis ngomong, "Anu Pak, saya muridnya Ustaz Rohib." Wis ngono ae wis sampean ngomong. Ya. Nek sama mana tuh Pak nyambi HP langsung ngepel Kangkong. Lho ambek Pak. Dina lah. Bagi kapolisina Mas, teleponan kok saya. Ya Pak, selamat siang. Siapa ini Pak? Kibola. Nanyang. Ya. Enggak. Iki nek kita lihat asbabun nuzulnya kan gitu. Jadi ketika orang tadi tidak mau menyakiti kepada Rasulullah, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa alshaynahum fahum la yubsirun, ditutup sehingga orang yang ingin berniat jelek kepada kita tidak dapat melihat kita. Oh cocok lagi sampean amalna wis. Ya. Tapi nek tepak diprit ya nerima kaula gitu ya. Pas nyanyi lagunya apa itu? Lagune apa itu sing wingi di anu itu? Sudah, Pak. Enggak yang band yang terkenal kemarin loh barusan. Wani, Pak. Sukatani atau apa itu? Sukatani. Iya, yang polisi itu. Pas lagune itu. Pegek polisi minta pesek. Apes kayak bahasannya. Wa fi riwayatin, ya lanjut itu ya. Wa fi riwayatin, dan itu tetap di dalam satu riwayat.
Nuzila diturunkan apa hadil ayat apa inilah ayat fi thaifatin di dalam sekelompok min Quraisyin dari orang-orang Quraisy. Ada yang mengatakan lagi ayat ini diturunkan berkenaan dengan sekelompok dari orang-orang Quraisy. Apa yang dialami? Wadzalika dan adapun itulah riwayat itu anna nabiya itu sesungguhnya Nabi alaihissalam sesungguhnya Nabi alaihissalam itu ma'ashabi itu tetap besertaan dengan para sahabatnya kanjeng Nabi itu itu ada siapa Nabi washabi jalisina itu orang-orang yang duduk yauman di dalam suatu hari inda babil ka'bati di pintunya Ka'bah. Faqalat maka kemudian berkata siapa Quraisyun siapa orang Quraisy ta'alau kemarilah siapa kalian semua nak khudu maka akan menangkap siapa kami Muhammad dan kepada Nabi Muhammad ma'ashabi beserta dengan sahabat-sahabatnya Muhammad wanadhabu dan pergi siapa kita bihim dengan ashab ila jabali Abi Qubais menuju gunung Abi Qubais pada ketulu maka akan membunuh siapa kami Muhammad dan kepada Muhammad ma'ashabi beserta dengan sahabat-sahabatnya Muhammad waman dan adapun orang layardo yang itu tidak ridho siapa mandinau kepada agamanya Muhammad nukhalli maka akan melepaskan siapa aku sabilau pada jalannya wa illa dan apabila tidak panaktulu maka akan membunuh siapa kami kullahum ya kepada semuanya ashabi. Jadi pada suatu ketika ini ceritanya gitu. Suatu ketika kanjeng Nabi ini duduk-duduk dengan sahabat-sahabatnya di dekatnya pintu Ka'bah. Terus orang-orang Quraisy ini kumpul-kumpul. Ayo kene kumpul kabeh yuk. Rembukan akhirnya mereka bermusyawarah, ayo kita tangkap Muhammad sak teman-temannya nanti bawa ke gunung Abi Qubais. Setelah itu ayo dipateni Muhammad. Lah kok sahabat-sahabat nek yang mau dirinya meninggalkan ajarannya Muhammad kita lepas, sing ndak mau ya ayo dipateni. Wa ba'da hadil musyawarati dan di dalam setelah inilah rembukan itapaku sepakat siapa orang-orang Quraisy wa atau dan mendatangi siapa orang-orang Quraisy ila Muhammadin kepada Nabi Muhammad alaihissalam wa ashabi dan sahabatnya kanjeng Nabi Muhammad. Nah, setelah rembukan, musyawarah, rapat, jadi sudah rembuk sudah. Maka kemudian setelah itu orang-orang kafir Quraisy menuju kepada kanjeng Nabi Muhammad yang lagi bareng-bareng dengan sahabatnya. Faja'ala maka menjadikan Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala baina aidihim di hadapannya orang-orang Quraisy saddan kepada penutup wa min khalfihim dan dari arah belakangnya orang-orang Quraisy saddan kepada penutup lam yarau hale tidak melihat siapa orang-orang kafir Quraisy Muhammad dan kepada Nabi Muhammad wa ashabau dan sahabatnya dan para sahabatnya Nabi Muhammad. Lah setelah mereka sepakat mege kanjeng Nabi mau nangkap kanjeng Nabi yang lagi ada di dekatnya pintu Ka'bah, maka kemudian mereka tidak bisa melihat karena ditutup oleh Allah. Orang-orang kafir nggak jadi lagi mau menyakiti kepada Rasulullah. Itu riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, wabi riwayatin dan itu dalam sebuah riwayat nuzilat diturunkan apa hadil ayatu apa inilah ayat. Nuzilat diturunkan apa hadil ayatu inilah ayat fi hakil musyrikin di dalam haknya orang-orang musyrik. Wadzalika dan adapun itulah riwayat. Itu annahum itu sesungguhnya musyrikin itu kanu ada siapa musyrikin. Ada itu mujtamiina itu orang-orang yang berkumpul fi majlisin di dalam tempat duduk wahidin yang satu minhum dari musyrikin. Faqala maka berkata siapa ba'duhum siapa sebagiannya musyrikin fi haqqi Muhammadin di dalam dirinya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam syai'an dengan sesuatu. Syai'an dengan sesuatu qala berkata siapa ba'duhum
In ra'aitu Muhammadan, apabila melihat siapa aku Muhammadan kepada Muhammad, fa'altu maka akan melakukan siapa aku kada pada demikian wa kada dan demikian. Faja'a maka kemudian datang siapa Nabi alaihi salatu wassalam, wa qama dan berdiri siapa Nabi indahu di dekatnya ba'dihim, wa qara'a dan membaca siapa Kanjeng Nabi surat Yasin pada surah Yasin ila qaulihi sampai firman-Nya Allah taala fahum la yubsirun, yakni dawuh fahum la yubsirun. Wa ba'da dzalika, dan di dalam setelah itulah qiraah akhoda mengambil siapa Kanjeng Nabi, siapa Nabi alaihi salam qabdatan pada segenggam minaturabi dari debu, waroma dan melemparkan siapa Nabi ila wujuhim menuju wajahnya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, walahahum dan memalingkan siapa Kanjeng Nabi kepada orang-orang kafir, wadhahaba dan pergi siapa Kanjeng Nabi mimbainihim dari hadapannya orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin. Falam yarau maka tidak dapat melihat siapa musyrikin kepada Kanjeng Nabi. Wahum hale orang-orang musyrikin itu yang faduna itu membersihkan siapa musyrikin aturaba pada debu an wujuhim dari mukanya orang-orang musyrikin. Walahahum dan memalingkan siapa nabihum kepada musyrikin. Wa yaquluna dan berkata siapa orang-orang musyrikin, wallahi demi Allah ma ra'aina tidak melihat siapa kami kepada Nabi, wa masami'na dan tidak mendengar siapa kami sautau pada suara Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi riwayat yang ketiga yang sampean ayat iki kowe eling waktu ngaji ning ngene apa ning diwae pokok wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa ausyainahum fahum la yubsirun. Ya, ayat ini yang pertama turunnya di dalam dirinya Abu Jahal kejadian tadi. Yang kedua dalam apa? Orang-orang kafir Quraisy yang mau tidak menyakiti Nabi. Yang ketiga turun kepada orang-orang musyrikin, yakni ketika mereka berkumpul bareng-bareng maka kemudian mereka membuat sebuah kesepakatan bahwasanya mereka akan menyakiti kepada Kanjeng Nabi. Tapi ternyata ketika waktu itu Kanjeng Nabi lewat di situ. Lah ketika Nabi lewat itu lah ini yang dipakai ijazah tadi yang saya sampaikan. Nabi baca Yasin wal Qur'anul Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira abahum fahum la yubsirun wa sawaun alaihim a'dzartahum am lam tundirhum la yu'minun innama tundiru man ittaba'a dzikra wa asyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bimagfirati wa ajrin karim innana. Terus sampai nanti dok ngene ayat wa ja'alna mim baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa ausyainahum fahum la yubsirun. Barang dok kono Kanjeng Nabi ambek nyekel lemah dicampurno ning ngene arahe. Nah, pas ngono langsung mereka tidak dapat melihat kepada Kanjeng Nabi dan para sahabatnya. Ning ngetoki ape diambek ngono ya. Langsung leren sepeda motore ya, jipuk wedi sik. Wa ja'alna baini nah, langsung lewat ning ngarepe. Lancar-lancarne tepak prit ya nasib. Ayo. Ya. Itu. Jadi ayat ini turun di sini ada beberapa riwayat. Yakni mulai dari yang pertama Abu Jahal, kedua siapa? Orang-orang kafir Quraisy dan yang terakhir kepada siapa? Orang-orang musyrik. Wa sawa'un 'alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Wa sawa'un dan itu sama juga alaihim atas kaum a'anzarta. Apakah menakut-nakuti siapa engkau Muhammadhum kepada kaum amlam tundirhum atau tidak menakut-nakuti siapa engkau Muhammadhum kepada kaum la yu'minuna tidak akan beriman siapa kaum. Jadi mereka orang-orang kafir Quraisy itu sekalipun ditakut-takuti, dinasehati, mereka tidak akan mau beriman. Kok ngerti? Iya, li'annahu karena sesungguhnya sya'an
Sabata itu tetapi ilmillahi ta'ala, di dalam ilmunya Allah Ta'ala, apa annahum, apa sesungguhnya kaum itu la yu'minuna, itu tidak akan beriman siapa kaum, bal yamutuna, akan tetapi mati siapa kaum, alal kufri, atas keadaan kafir. Fayadkhuluna, maka masuk siapa kaum annara, kepada neraka. Jadi secara keilmuannya dari ilmunya Allah memang mereka diketahui, makanya diturunkan ayat ini sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, karena Allah Maha mengetahui bahwasanya mereka orang-orang kafir itu tidak akan mau beriman kepada Rasulullah sekalipun ditakut-takuti maupun tidak akan ditakut-takuti, karena mereka kelak akan mati dalam kondisi kafir dan akan masuk ke dalam neraka. Fa'ala hada takdiri, maka itu tetap atas inilah pentakdiran. Yakunu ada apa al-indaru, apa menakut-nakuti, itu takidan, itu mengkokohkan lil hujjati, kepada hujjah, li ingkarihim, atau bukti li ingkarihim, kepada ingkarnya kaum. Jadi ini hanya untuk takkid, mengkokohkan, menguatkan bahwasanya orang-orang kafir itu akan mengingkari kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Innama tundiru, semestinya menakut-nakuti siapa engkau Muhammad, man kepada orang, ittaba'a yang mengikuti siapa man azzikra, kepada peringatan, wa khasyiya dan takut siapa man ar-rahmana, kepada zat yang rahman, bil ghaibi dengan perkara yang tidak kelihatan. Fabasyir, maka memberi kabar gembiralah siapa engkau Muhammad, hu kepada man ittaba'a dzikra, bimaghfiratin dengan ampunan, wa ajrin dan pahala karimin yang mulia. Yakni mengendaki siapa Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, indaruka, adapun menakut-nakutimu bil Qur'ani dengan menggunakan Al-Qur'an, itu layu fidu, itu tidak akan memberi faedah apa indaruka. Layu fidu itu tidak akan memberikan faedah apa indaruka, tidak akan memberi faedah ilaman, kecuali kepada orang-orang amanah yang beriman siapa man billahi, kepada Allah, wa birisalatika, dan dengan keutusanmu. Faman, maka adapun orang faman, maka kemudian orang ittaba'a yang mengikuti siapa man ahkamal Qur'ani, kepada hukum-hukum Al-Qur'an, wal hadisi dan hadis, wa dzakara dan berzikir siapa man Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, bil qalbi dengan menggunakan hati, wal lisani dan dengan lisan, fi halil ghaibati di dalam keadaan sepi, minal khalqi dari para makhluk, wa khafa dan takut siapa man minal azabi dari siksaan, al ghaibi yang samar, alladzi akhbara yang telah memberitahukan, bi dengan azab apa Al-Qur'an wal hadisu dan hadis. Faman, maka adapun orang, kanat itu ada siapa man, ada itu fihi, ada fihi itu tetap di dalam dirinya man, apa hadil ausafu, apa inilah beberapa sifat, fabasyir, maka memberilah kabar gembira siapa engkau Muhammadu kepada man, nek bi anallaha, dengan sesungguhnya Allah Ta'ala itu yaghfiru, itu mengampuni siapa Allah Ta'ala jami'a dzunubihi, kepada seluruh dosa-dosanya man, wa yudkhilu dan memasukkan siapa, wa yudkhilu dan memasukkan siapa Allah kepada man al jannata, pada surga, wa yu'ti dan memberi siapa Allah kepada man sawaban, pada pahala, aziman yang besar. Jadi yang bisa ditakut-takuti, diperingati dengan Al-Qur'an itu hanyalah orang-orang yang pertama man ittaba'a, orang yang mengikuti az-zikra, kepada Al-Qur'an. Yang kedua, orang yang khasyar rahmana bil ghaib, orang yang senantiasa takut kepada siksaan-siksaannya Allah yang masih gaib, cuma hanya diberitahukan melalui Al-Qur'an, melalui Al-Hadis. Terus ketika orang itu yang kayak demikian ini, orang yang bisa kamu takut-takuti, yakni orang-orang tersebut, fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karimin. Orang yang mau melakukan hal yang kayak demikian, yakni bisa dinasihati Kanjeng Nabi menggunakan Al-Qur'an dan hadis,
mereka akhirnya mengikuti dan takut kepada ancaman-ancaman siksanya Allah yang masih gaib, maka orang itu niscaya akan memperoleh apa kabar gembira, yakni orang yang kayak demikian, orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surga dan akan memperoleh pahala yang sangat besar. Itu yang akan diterima bagi siapa saja orang yang mau diperingati dengan Al-Quran, orang yang mau menerima dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari beberapa ayat ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan. Yang pertama, bahwasannya ketika seseorang menghendaki apapun tapi Allah tidak menghendaki terjadinya itu, maka sesuatu itu pun tidak akan pernah terjadi. Mereka mau nyakiti Kanjeng Nabi, tapi Allah gak menghendaki. Wong Kanjeng Nabi ini kekasih Allah, mau disakiti gak mungkin bisa menyakiti kepada Kanjeng Nabi. Ya. Dan perlu diketahui bahwasanya hanya orang-orang yang senantiasa ittaba'a dzikra, orang yang mengikuti kepada Al-Quran, orang yang senantiasa takut dengan apa yang akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada orang-orang tersebut, itulah orang yang akan bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Pak, insya Allah nek kita senantiasa bisa menjadikan diri kita, ya, yang pertama selalu ikut kepada apa yang dalam Al-Quran, selalu zikir kepada Allah. Sampean kan bedino zikir terus, bar salat zikiran bil qalbi bil lisan fi halil ghibah. Ketika enggak ada orang ya zikir, ya ingat sama Allah. Takut, sampean pasti punya rasa takut nek nanti sampai masuk ke dalam neraka. Pak, insya Allah kita akan mendapatkan kabar gembira, yakni dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperoleh pahala yang sangat besar. Inna nahnu nuhil mauta wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.